jangan pernah membiasakan anak kita money oriented. Setiap kaum muslimin lemah pasti karena harta. Setiap kita temukan kaum muslimin berpecah belah pasti karena harta. Setiap kita lihat kaum muslimin yang tadinya ada di jalan perjuangan kemudian berbelok dari jalan perjuangan pasti karena harta. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, gitu dong. Tadi lemes banget ya, belum dikasih kopi. Ini Ustaz, Cuma mau ngopi lanjut nggak batal. gitu, Pas puasa ngopi nggak batal. Selama flash disknya nggak ditelen. Oh iya. Dalam apalagi yang ditelan Ustaz. Puasa kan lu Fet? Belum. Ini kan masih sahur. Ini ada jamnya di atasnya. Stop. Kagak nih 10. Lu malam. Gimana Ustaz? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Kamu ini banget apa namanya? Normatif banget nanyanya sehat dari mana gitu. Udah pernah enggak ini? Kenapa ini? Ini kan memasuki bulan Ramadan bentar lagi. Minta dong itunya, Ustaz. Minta apa? Jangan. Minta duit nih dikasih percuma. Iya, menariknya gini. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ternyata di bulan Ramadan ini kita harus memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau kita baca Quran aja, oke, kita dapat pahala. Tapi saya Itu siapa yang kentut sih? Gak apa-apa. Udah lanjut aja. Emang Quran aja emang itu siapa tahu. sangat disayangkan ketika kita hanya baca Quran. Padahal Allah turunkan Quran hudal linnas. Pertama, fungsi Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk yang Allah berikan, wal furqan, dan pembeda. Jadi fungsi Quran petunjuk, penjelas, Pembeda. dan pembeda. Ya. Makanya ini yang bisa kita dapati dengan mentadaburi Al-Quranul Karim, Masya Allah. mengkaji dalam tentang bagaimana Al-Quran. Makanya kebiasaan para ulama semua dahulu ya, semua kajian-kajian itu tutup. Sebelum Ramadan. Dan mereka memaksimalkan kajian itu dengan kajian-kajian Quran. Oke. Gitu. Masya Allah. Nah ini sekarang yang kita bahas apa? Kemarin kan tentang harta korun itu. Harta korun banyak juga tuh yang nontonnya. Masya Allah. Yang potong-potongan antum share di itu tuh. Allahumma barik. Facebook gitu. Nah, kali ini kita akan sama-sama mentadaburi tentang bagaimana surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini surah di mana Allah ceritakan secara detail tentang bagaimana heroiknya peperangan Badar. Keren. Ini lagi bulan puasa lagi perang Badar kan? Mau bulan puasa ya. Kagak maksudnya perang Badar tuh pas Kita kan bulan ceritanya puasa. bulan puasa ini. Ceritanya bulan puasa ya. Ente gimana? Ntar di-cut nih yang ini nih. Nah, di bulan Ramadan, kita tahu di dalam sejarah itu di tahun 2 Hijriah. Ya, di tahun 2 Hijriah Nabi Muhammad SAW di tanggal 17 Ramadan, di mana umat Islam baru mengalami pertama kalinya peperangan besar. Perang Badar. Ya, bahkan kalau dihitung dari Jumlah kenabian Nabi itu di tahun ke-15 Nabi. Di tahun ke-15 kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya peperangan Badar ini sangat luar biasa. Begitu berkecamuknya, begitu heroiknya, bahkan di kalangan para sahabat sendiri itu mereka merasakan ketidaksiapan menghadapi perang. Gitu. Makanya ketika mereka nggak siap perang, terus mereka juga merasa takut dengan perang, karena ini baru pertama. manusiawi lah ya. Manusiawi. Dalam Islam sejarah tercatat akan perang besar. Nah, makanya di surah Al-Anfal itu Allah tidak menceritakan bagaimana penjelasan Badar itu selayaknya buku sejarah. Tapi Selayaknya buku sejarah. Kalau kita lihat buku sejarah dalam peperangan, biasanya sebab-sebab terjadinya perang. ya, Jumlah pasukan musuh, Ya. jumlah pasukan kaum muslimin, terus strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mati, syahid, siapa yang bertempur, itu idealnya idealnya dan detail. di dalam kitab sejarah bagaimana pembahasan tentang perang. Tapi di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Anfal ini sangat luar biasa.
Kenapa? Karena Allah kupas dari akhir. Dari harta rampasan. Gitu. Dari akhir. Makanya namanya Al-Anfal. Al-Anfal itu adalah berawal dari kata nafal. Nafal ini sesuatu yang dibagikan oleh pimpinan perang. Nafal ini satu hal yang dibagikan oleh panglima perang. Itu Rasulullah. Makanya Al-Anfal ini jamak dari nafal. Nafal. Yakni harta rampasan perang. Makanya menjadi sebuah pertanyaan sederhana buat kita adalah kenapa di surah Al-Anfal kok justru dari akhir pembahasannya tentang yas'alunaka 'anil anfal. Bagaimana para sahabat Nabi bertanya tentang harta rampasan perang. Kenapa? Itu kan menjadi sebab. Beda dengan kalau kita lihat bagaimana surah Yusuf, ya. Ini cerita kronologis. Kronologi dari depan. Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Iya benar. Dari kecil, dari remaja, bahkan sudah dewasa, sudah besar, sampai bapaknya sudah menua. Itu kronologis. Detail dari depan. Detail. Makanya kajian Quran itu dalam. Ketika kita lihat Quran, misalkan ayat per ayat kita lihat ada pembahasan yang sama. Misalkan pembahasan tentang Nabi Musa dengan Firaun. Dan kita temukan di surah yang lain. Makanya kalau kata para ulama itu beda. Itu jelas beda. Kenapa? Karena dari waktu yang berbeda, kejadian yang berbeda. Makanya kalau kita lihat Quran, baca terjemahan Quran itu nggak mewakili semua. Harus dikaji dengan tafsir dari para ulama dan kita lihat bagaimana kajian-kajian tadabbur Quran. Itu tadi kan dimulai harta rampasan perang itu kan dari belakang. Iya dong. Kenapa pertama surat Al-Anfal malah justru yang dibahas harta rampasan perang? Kenapa nggak perangnya? Ini menarik. Ketika ditanya kenapa nggak perangnya? Kenapa harta rampasan perang? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan gambaran kepada kita bagaimana heroiknya peperangan Badar, bagaimana dahsyatnya peperangan Badar, bagaimana kondisi yang begitu mencekam pada saat perang Badar sampai akhirnya Allah ceritakan ini dari akhir. Padahal kalau kita lihat sejarah, perang Badar ini adalah perang di mana kemenangan pertama kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kemenangan yang begitu cemerlang. Kemenangan yang begitu agung pada saat perang Badar. Di bulan Ramadan yang mulia. Masya Allah. Tapi kenapa di Quran surah Al-Anfal justru Allah bahas dari akhir? Ternyata sebuah ibroh yang bisa kita ambil adalah yas'alunaka 'anil anfal. Allah ingin memberikan warningnya kepada kita. Allah ingin memberikan sebuah perhatian besar kepada kita. Hati-hati. Kemenangan pertamamu boleh jadi adalah kekalahan pertamamu. Kenapa? Kita lihat. Ketika sejarah mencatat, tidak ada ceritanya kaum muslimin itu lemah. Tidak ada pernah cerita di dalam sejarah kaum muslimin itu lemah. Kita lihat bagaimana Andalus. Kita lihat bagaimana kaum muslimin begitu kuat. Kenapa bisa kalah? Karena Al-Anfal lah penyebabnya. Karena harta rampasan perang itu. Karena harta lah penyebab dari kekalahan. Makanya ketika diberikan sebuah penjelasan yang dalam, tidak ada kaum muslimin itu yang lemah. Kaum muslimin itu tidak ada kekuatan kaum musuh ya. Tidak ada kekuatan musuh. Yang ada adalah kelemahannya kaum muslimin. Makanya orang-orang muslim itu ditakutin. Sejarah, coba lihat sejarah mencatat. Orang-orang muslim itu ditakutin. Berarti bukan menunjukkan bagaimana kuatnya kaum kafir. Kuatnya musuh. Tapi adalah kelemahan muslim. Makanya yas'alunaka 'anil anfal, sebuah gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, hati-hati, boleh jadi kemenangan pertamamu ini merupakan kekalahan pertamamu. Kenapa? Banyak orang-orang yang lalai dengan harta rampasan perang. Makanya kita kaji lebih dalam tentang Al-Anfal ini sendiri. Al-Anfal ini sendiri sebabnya, sebab diturunkan Al-Anfal selain bercerita tentang perang Badar, di surah Al-Anfal juga itu pada saat di ayat yang pertama yas'alunaka 'anil anfal, ternyata baru usai peperangan itu di antara kaum muslimin
para sahabat Nabi yang mulia ini sekelas sahabat. Ini orang-orang yang keimanannya nggak diragukan lagi. Benar. Ini orang-orang hebat, orang-orang dekatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi justru perang Badar mereka terpecah dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama ditanya yas'alunaka 'anil anfal. Mereka para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana harta rampasan perang untuk kami? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para sahabat ini merasa kemenangan itulah dari mereka. Oh, punya andil, ngerasa punya andil. Mereka merasa punya andil. Ini kelompok yang pertama. Kan tadi ada 3 kelompok yang terpisah. Menarik. Kelompok yang pertama. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini adalah kelompok yang ada di front terdepan. Kami ini adalah front di mana berhadapan langsung dengan musuh. Kemudian kelompok yang kedua bilang, enggak begitu. Kami baru aja mengejar musuh. Sampai musuh lari terkocar-kacir. Kami baru saja sampai kita pastikan musuh tidak ada lagi di hadapan kita. Oke. Kelompok yang ketiga. Ini kelompok ketiga Kelompok nih. yang ketiga bilang gini. Belum tentu. Di dalam peperangan yang harus kita jaga adalah panglima perang. Yakni Rasulullah SAW. Makanya di dalam sejarah hanya di perang Badar Rasulullah itu ada di paling belakang. Perang-perang lain kan beliau di depan nih selalu. Di perang-perang lain Rasulullah di depan. Kenapa? Karena memang mereka belum pernah mengalami perang. Iya. Mereka khawatir. Karena kekhawatiran mereka ini bahwasanya perang Badar ini perang pertama, mereka takut. Para sahabat ini memang ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Ka'annama yusyakuna ilal maut. Bahkan kalau gambaran Quran di surah Al-Anfal ayat 6, ini perang Badar ini seperti mereka sedang mengantarkan kematian. Makanya kelompok ketiga bilang, kami yang membangun Arish. Arish ini adalah sebuah tenda untuk panglima perang. Iya, untuk Rasulullah. Sehingga pada saat terjadi apa-apa, kaum muslimin kalah, maka Rasulullah tinggal dilarikan ke Madinah. Masya Allah. Makanya tadabbur surah Al-Anfal di mana Allah Subhanahu wa taala ibrahnya adalah pertama, Allah ingin meniadakan jasa mereka. Oke. Padahal mereka merasa kami yang menang. Kami punya andil di sana. Kami yang punya andil di sana. Kami front terdepan. Allah ingin tiadakan usaha mereka. Allah ingin tiadakan apapun yang mereka lakukan pada saat perang Badar. Kenapa? Ini karyanya Allah. Maka yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Kata Allah, kata Rasulullah SAW bahwasanya Al-Anfal, harta rampasan perang ini haknya Allah dan Rasul. Menarik. Yoi. Para sahabat nunggu. Oh, berarti masih ada nih bagian kita. Karena kalau misalkan para sahabat itu kan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ketika ini adalah haknya Allah dan Rasul, mereka nunggu. Kayaknya di kalimat berikutnya deh akan dibahas. Ternyata enggak. Masih nunggu tuh sahabat tuh. Kalimat berikutnya fattaqullah. Wattaqullah. Maka bertakwalah pada Allah. Iya. Wa aslihu dzata bainikum. Dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ternyata ini penyebab dari kehancuran kaum muslimin. Dari harta lah mereka bisa berpecah belah. Dari harta lah kaum muslimin bisa berperang. Dari harta lah kaum muslimin bisa lemah. Makanya bahasa Quran fattaqullah. Maka bertakwalah pada Allah. Wa aslihu dzata bainikum. Dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Bahasa Quran. Tapi itu akhirnya itu relate sama perang kedua, perang Uhud kan. Padahal di Al-Anfal tadi di perang Badar udah ada warning nih kata Allah nih. Jangan. Nah, betul ya. Keren. Akhirnya di perang Uhud pun terjadi demikian gitu. Ketika para pemanah itu disuruh jangan turun karena ada harta rampasan perang tadi, dikiranya udah menang kaum muslimin malah dihajar balik. Warning. Tapi ketika sahabat dikesampaikan sama Rasul, sama Allah, dinasihati sama Allah, fattaqullah. Ternyata kita disuruh dengar bagaimana nasihat demi nasihat yang Allah sampaikan. Ternyata di ayat ketiganya belum juga ditemukan tentang bagaimana pembagian harta rampasan perang. Menarik. Ketika kita buka Quran surah Al-Anfal ada di ayat 41 lah.
bagaimana Allah sebutkan pembagian harta rampasan perang. Oke. Artinya dari ayat 1 sampai dengan ayat 40 mereka harus mendengar nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu makanya sumbernya bahwasanya Allah ingin meniadakan jasa mereka. Allah ingin meniadakan bahwasanya ketika para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kami yang bunuh kafir Quraisy." Tapi perhatikan nih, ini kita baca ya. Oke. Di surah Al-Anfal, kalau kita baca Al-Anfal, itu ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai dengan 11 ini tentang bagaimana nasihat Allah untuk kaum muslimin. Nasihat Allah khusus untuk kaum muslimin. Makanya pada saat mereka bilang, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9, "Idz tasghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfim minal malaikah murdifin." Ingatlah, tasghithuna, ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu, rabbakum fastajaba lakum. Allah kabulkan. Jadi mereka pada saat di perang Badar, ketika mereka menganggap kami yang berjasa, Allah bilang, ingat gak? Lo kemarin Pada minta saat lo. kalian minta pertolongan kepada Allah pada saat perang Badar, Allah turunkan malaikat dengan jumlah 1000. Kalau malaikat yang murdifin ya benar. Malaikat itu jumlahnya 1000 yang Allah turunin. Padahal kalau kita mau lihat bagaimana malaikat Allah, cukup satu malaikat selesai Buat dengan ngantem 1000 kafir pasukan Quraisy, kafir Quraisy. selesai itu. Selesai. Tapi kenapa Allah turunkan 1000 malaikat? Padahal ketika Nabi bersama para sahabat di perang Badar, Nabi melihat bagaimana Jibril sudah ada bersama pasukan dengan berpakaian putih dengan kuda putih. Masya Allah. Allah turunkan 1000 malaikat. Artinya apa bukti kalian ini memenangkan perang Badar? Ini karya kami. Oh itu akhirnya relate sama yang surat itu ya Ustaz. Falam taqtuluhum walakin Allah Itu di Al-Anfal. Betul. Makanya pada saat mereka, ya Allah, kami yang sudah membunuh kafir Quraisy. Kata Allah, coba lihat mayatnya. terpotong-potong. Yes. Ini pembahasan di surah Al-Anfal. Makanya di ayat 1 sampai dengan 11 itu nasihat untuk kaum muslimin. Nasihat pribadi Allah untuk kaum muslimin. Allah kuatkan bagaimana orang-orang bersama Rasulullah SAW. Allah ingatkan. Allah ingin tiadakan perbuatan mereka. Allah ingin tiadakan bahwasanya yang kalian lakukan itu di perang Badar gak ada apa-apanya. Ini perbuatan kami. Ini karya kami. Allah dan malaikat Allah di perang Badar. Kemenangan itu milik Allah dan milik malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya pada saat mereka nanya, yes alunaka anil anfal. Mereka merasa berjasa. Ini sekelas sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang hebat. Tapi menjadi sebuah gambaran. Hati-hati. Makanya pernah Nabi berpesan bahwasanya penyakit kaum muslimin adalah al-wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Pada saat mereka bilang, ya Allah kami udah mohon kepadamu, Allah turunkan 1000 malaikat. Kemudian Allah juga sampaikan di ayat yang ke-11 yang kita pernah bahas juga waktu itu di PET channel, idh yughashikum nu'asan amanatan min. Allah saat itu Allah sampai bilang, kalian gak ingat waktu dalam perang Badar kalian diberikan ngantuk sama Allah? Ngantuk aja dibahas sama Allah. Iya benar. Perhatikan. Ternyata ngantuk di dalam posisi berjihad itu nikmat. Para sahabat lagi megang pedang tahu-tahu tidur, ngantuk. Allah berikan waktu yang tepat. Iya. Ngantuk pada saat berjihad itu nikmat. Nah, ngantuk dalam kondisi majelis itu azab. Ini Itu kata para azab, iya ulama. benar. Ini kata para ulama. Udah kan gitu kata Ustaz. Antum udah dulu sana. Idzu ghasyikum nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kita pernah bahas bagaimana di sini Allah ternyata turunkan hujan. Hujan tuh ada 4 fungsi. Yutahhirakum bih, untuk mensucikan hati. Mensucikan hati. Allah ingin bersihkan hati
para kaum muslimin yang saat itu ada di perang Badar? Fungsi hujan. 2. Makanya orang-orang yang punya, Belum. makanya orang-orang yang punya penyakit hati Suruh mandi hujan ya? rajinin mandi hujan. iya. Ya kan, yang kedua, wa yudhiba ankum rijza syaitan. Itu menghilangkan semua ketakutan-ketakutan yang dibuat dari syaitan. Makanya dalam sebuah peperangan mereka merasa takut, tapi Allah hilangkan rasa takut itu. Makanya bagi kita kaum muslimin yang sering merasa takut, rajin-rajin mandi hujan. Rajin-rajin mandi hujan. Makanya ketika kita orang-orang yang berilmu nih harusnya mengabdinya kepada wahyu. Kita gali lebih dalam. Iya. Ini orang-orang yang para ilmuwan, ayo melek mata, kaji nih. Bagaimana Allah turunkan hujan, bagaimana Al-Quran hujan ini bisa mensucikan jiwa kita, bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan, hujan yang Allah turunkan ini bisa mengusir syaitan dalam hati kita yang membuat kita takut. Makanya di kalimat yang ketiganya, waliyarbito ala qulubikum. Hujan ternyata bisa mempersatukan hati kaum muslimin. Makanya sebuah pesan. Bagi di antara kita yang sering sekali ada perpecahan, nggak mau diajak bersatu, Mandi hujan saranin bareng gitu. mandi hujan bareng. Tuh lu tuh. Kalimat ini luar biasa nih. Ini tadabbur nih luar biasa. Makanya tepat nih ketika di dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita kaji Quran. Ajib ya. Luar biasa. Pasti momentumnya ya. Wa yusabbita bihil aqdam. Dan hujan sendiri itu mampu memperkuat tapak kaki kita. Mampu memperkuat tapak kaki maksudnya bagaimana tuh? Kuat dalam berjalan, menyegarkan kita melangkah dalam berdakwah, melangkah menuju masjid. Bagi kita yang berat kakinya, yang enggan beramal soleh, melangkahkan kaki kita dalam perjuangan-perjuangan, rajin-rajin mandi hujan. Mandi hujan. Lah kalau misalnya kalau hujan kagak gede, gerimisan doang, terpilek lagi. Nah itu yang salah. Iya Nggak kan? boleh. Hujan ini kan Allah yang turunkan. Kalau kita yang bilang, jangan mandi hujan nanti sakit. Nah, itu kasih gitu sakit. tuh. Allah kasih sakit. Kebanyakan begitu kan orang kita Allah kan? kasih sakit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhonni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Oke. Hambanya bilang pilek, Allah kasih pilek. Iya bener. Benar gak? Bener. Nah, di ayat yang ke-12, 12, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat. Artinya Allah sedang menyampaikan kepada malaikat yang ada di perang Badar, sesungguhnya Allah bersama kamu, maka teguhlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan ketakutan ke dalam hati mereka kaum kafir. Oke. Kalau dalam perang sudah ada rasa takut di dalam hati, ngapain perang? Mending tidur di rumah. Itu kekuatan kaum muslimin yang Allah berikan pada saat perang Badar. Lantas apa yang dilakukan kaum muslimin saat itu? Nggak ada. Yang memberikan rasa takut di hati para musuh siapa? Allah. Iya kan? Terus yang memutilasi kafir Quraisy siapa? Malaikat-malaikat Allah. Falam taqtuluhum. Pada saat mereka bilang, ya Allah kami yang bunuh nih. Ya Rasulullah kami yang mematikan dia. Falam taqtuluhum. Turun ayat itu. Walakinallaha qatalahum. Allah dan malaikat yang sedang membunuh mereka. Yang telah membunuh kafir Quraisy. Pas dilihat, Pedang kita nggak begini nih bentuknya nih ngantemnya nih. pas menghantam, iya, Kayaknya nggak begini. potong-potong leher dan ruas jarinya. Ternyata ini karyanya malaikat. Malaikat, yes. Ya. Yanha kata Rasulullah SAW dilarang untuk melakukan mutilasi. Makanya di dalam hadis Rasul sampaikan itu, tapi di dalam Quran kalau kita temukan mayat-mayat yang bergelimpangan dari kafir Quraisy, kalau itu mayatnya dari hasil mutilasi, maka karya Produknya malaikat. itu. malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin dilarang untuk memutilasi. Pada saat mereka, ya Allah kami yang melemparkan panah. Iya. Kami yang menancapkan mereka. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Menarik. Makanya untuk menjadi rasa penasaran kaum muslimin yang nonton kajian ini, kaji Quran, dalemin Quran. Ini masih banyak nih. Masya Allah. Ini kalau kita kaji lebih panjang, subhanallah. Tadi yang hujannya masih 4 tadi. Masih 4. Luar biasa nih. Makanya nasihat Allah Subhanahu wa taala,
Ayat 1 sampai dengan 11 itu untuk kaum muslimin, selebihnya untuk orang-orang kafir. Pesan pertama meniadakan bagaimana jasa-jasa kaum muslimin pada saat perang Badar. Allah ingin sampaikan kalian ini gak berbuat apa-apa dalam perang Badar. Allah dan malaikat yang melakukan kemenangan ini. Sehingga tidak ada di antara kalian menginginkan harta rampasan perang. Berharap bagaimana harta rampasan perang itu, hati-hati. Ini menjadi warning. Hati-hati. Boleh jadi kemenangan pertamamu ini merupakan adalah kekalahan. Berarti ibaratnya police line tuh crush shot better line, police net better not crush katanya gitu. Masya Allah. Kurang lebih gitu. Gimana? Police line better not crush, itu ada police line, itu ada garis polisi, lebih baik jangan lu lewatin gitu. Caution, udah di caution tuh di awal tuh. Gak usah bahas masalah-masalah ini nih, apa ya Rasul, kapan bagaimana tentang harta rampasan perang ini kan gitu kan. Rasul kan jawab itu. Allah jawab kan. Betul. Akhirnya ada di ayat yang ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu. Artinya untuk Allah dan Rasulnya itu khumusahu 1/5 dan 4/5-nya adalah untuk berarti kami ada nih bagiannya. Ada nih bagian gitu nih kan gitu. Setelah 40 ayat dinasehati baru Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bener-bener ada yang pasti bukan mau sultan sama sahabat. Mungkin ada sebagian yang lagi, aduh gue lagi BU banget ini, kapan dibagiin ini harta rampasan perang. Ntar nunggu dulu kan sampai ayat 40 itu. Ya makanya ini sebuah pesan bahwasanya sekelas sahabat aja. Iya. Seorang yang memang tidak diragukan lagi keimanannya. Sekelas sahabat yang bersama Nabi, duduk bersama Nabi, perang bareng bersama Nabi, syahadatnya langsung mengucapkannya pada Nabi, ini masih berharap akan sebuah rampasan perang. Artinya ini menjadi sebab setiap kekalahan kaum muslimin pasti karena harta rampasan perang. Waduh, karena harta ya. Setiap kaum muslimin lemah pasti karena harta. Setiap kita temukan kaum muslimin berpecah belah pasti karena harta. Setiap kita lihat kaum muslimin yang tadinya ada di jalan perjuangan kemudian berbelok dari jalan perjuangan pasti karena harta. Yas'alunaka 'anil anfal. Masya Allah. Ini baru di pembuka aja deh. Sebuah gambaran tentang bagaimana menariknya tadabbur Quran. Menarik. Masya Allah menarik memang. Kalau dibaca artinya juga kita kurang paham sebenarnya. Makanya baca arti Dan terjemah dari Quran itu tidak mewakili ayat tadi. Esensi ayatnya belum tentu begitu ya. Nah, kecuali kita merujuk ke tafsir-tafsirnya para ulama, kita kaji bagaimana tadabbur Al-Quran. Gitu. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua kaum muslimin, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita. Mumpung Allah masih memberikan iman dalam diri kita. Karena orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya orang yang beriman. Iya, karena Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Allah tidak panggil kalimat ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang-orang Islam. Iya. Allah tidak panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina asanu, hai orang-orang Islam. Tapi menariknya setelah amanu ada kutiba. Diwajibkan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kutiba itu artinya dicatat. Oh gitu. Kata bayak tubuh katban, fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub. Masya Allah, enak. Kalau misalkan arti diwajibkan sebenarnya wujiba, diwajibkan. Furido difardukan. Tapi kenapa Allah berarti tulis ada tendensi lainnya, ada penekanan ya? Ada penekanan, berarti mereka yang puasa di bulan Ramadan selain menjadi panggilan orang beriman, merasa terpanggil karena kita beriman. Yang kedua, Allah sudah catat mereka, Allah mampukan mereka melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berarti udah ditekan maksudnya kutiba. Wah. Ditekan jelas. Udah ditekan jelas. Ya, maksudnya kata Mbak tadi kutiba. Iya. Pesan yang mendalam bagi kita yang beriman, jangan pernah kita lalai meminta hidayah kepada Allah. Bagaimana Ubaidillah bin Jahsy, sahabat Nabi yang mengucapkan syahadat langsung di hadapan Nabi. Sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi dari Makkah menuju Madinah. Sahabat Nabi yang siap menumpahkan darahnya, mengorbankan nyawanya, membela Allah, membela Rasul. Ketika hijrah yang kedua kalinya menuju Habasyah.
Apa yang terjadi? Dia baru kenal yang namanya Homer. Dia asik dengan Homernya. Allah matikan dalam keadaan murtad. Walaupun kita beriman, jangan lalai meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan, kita kuatkan iman kita. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar kita disabatkan dalam iman. Salah satunya adalah Allahumma sabitna biqauli sabit. Ya Allah sabitna, kuatkan, tetapkan kami dengan kalimat penetap, yakni la ilaha illallah. Ente ucapin coba, ente berdua ucapin la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Lagi la ilaha illallah. La ilaha. Ane sering bilang dalam kajian, ternyata pengucapan la ilaha illallah Allah berikan bukti Allah sayang yang beriman dalam mengucapkan la ilaha illallah. Lagi La ilaha illallah. buktinya di mana? Buktinya adalah pada saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini nggak sampai kena kedua bibir kita. Ucapin lagi. La ilaha illallah. Nggak sampai kena kedua bibir. Kenapa? Kenapa? La ilaha Agar ini illallah. mudah diucapkan di saat Sakratul maut. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh ini itu ya. Karena kan susah ya kalau harus lagi sakratul maut lagi. Susah. Dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya nanti orang-orang di akhir hayatnya di saat sakaratul maut itu bibirnya dibikin keluh, tapi ketika la ilaha illallah mereka mudah ucapkan. Di sini Allah siapkan yang mau masuk surga. Karena di bulan Ramadan abwabul jannah. Allah buka pintu surga, wa tughlaqu abwabun nar, dan Allah tutup pintu neraka. Wa suffidati syaitin, dan Allah belenggu para syaitan. Jangan sampai sia-siakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia. Masya Allah. Nih. Kan ngomong di bulan Ramadan ini ya. Ini tadi berkaitan sama iman dan hati. Betul. Ya kan? Poinnya gini, apalagi generasi. Gantian. Ini berat. Iya. Mana nih, Cok? Masa gue pegang. Telepon kita tuh. Ya. Jadi bahas masalah iman dan hati. Karena ada istilah itu harta tahta wanita. Nah, ini agak menariknya gini. Anak muda sekarang nggak mungkin nggak akan tergoda dengan harta. Poin pertama nih paling atas tuh harta wanita harta. Tapi kalau misalnya lebih lanjut lagi, mungkin ada tips dari Ustadz dari cerita yang berkelompok-kelompok tadi, dan anak muda yang dengan sekarang nggak mungkin kan kita nggak butuh harta, nggak mungkin kita butuh duit gitu ya, fulus gitu ya. Nah, mungkin antisipasi dari Ustadz deh. Antisipasi pertama. Maksudnya biar nggak Ini kalau belajar ilmu parenting. Waish. Ane sering bilang gini, Pak, Bu, jangan pernah membiasakan anak kita money oriented. Money oriented itu orientasinya duit. Jangan. Contohnya gimana? Nah, ayah mau berangkat kerja cari duit ya, nak. Nanti duitnya kan bisa buat kamu beli mainan. Jangan pernah ajarkan anak pada itu. Jangan sering ucapkan itu kepada anak. Kenapa? Karena yang akan disimpan sama anak adalah bagaimana duit itu segala-galanya. Oke. Sampaikan pada anak. Nah, ayah mau kerja mau cari ridho Allah, nak. Nah, ayah mau kerja cari pahala. Kalau orang tuanya, kalau orang tuanya sudah menerapkan itu, maka itu udah itu brainwash-nya udah masuk udah berarti. terkondisikan. Bagaimana lu Udah gua tenang aja. bagaimana anak-anak akan terbentuk bahwasannya oh iya, ternyata akhirat itu lebih dahsyat. Janji Allah pada saat kita memberi dalam kondisi kita bertakwa, kemudian orientasinya akhirat, faman a'ta wa taqo, barang siapa yang memberi taqo dan dalam kondisi dia bertakwa. Jadi kita bukan hanya memberi nih ketika teman-teman berbagi buka puasa, jangan hanya berbagi jangan, tapi dia kondisinya dia takwa. Saya berbagi ini karena takut kepada Allah. Saya berbagi ini karena ingin mengharap wasaddaqa bil husna. Dan Allah membenarkan adanya surganya Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan kemudahan demi kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil? Kan balikannya gitu. Itu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan bagaimana surganya Allah. Itu Allah akan sulitkan. Gitu. Makanya ketika untuk memantapkan untuk anak-anak milenial Gen Z bagaimana tentang harta, sebenarnya dari awal kita udah ajarkan anak kita
Aneh biasa gitu ke anak. Nah, Buya mau cari ridha Allah. Buya mau kemana? Buya melangkah mencari ridha Allah. Nah, Buya mau cari kebahagiaan akhirat. Jadi kita udah tanamkan ke anak-anak kita bagaimana hidup kita memang untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Kita diajak bagaimana mengejar kebahagiaan akhirat tapi nggak melupakan kehidupan dunia. Walaupun kasat mata ente setiap dari pagi sampai ketemu pagi, orang lihat ente nyari duit. Ini orang nyari duit mulu nih. Tapi ketika ente melangkah, ya Allah saya melangkah ini karena mencari ridhomu, Allah melihat ente sedang mencari kebahagiaan akhirat walaupun ente sedang tidak melupakan kehidupan dunia. Wah, dalam aja. Iya. Biasa makanya kalau besok ada kajian terus harga, Enggak. mana lu? Karena banyak orang-orang yang orang tua nih, masih tadi yang kayak tadi. Ya. Ayah nyari duit dulu ya, nanti duitnya buat jalan-jalan, nanti buat beli. Nanti pulang bawa ini ya, beli duit ya kalau kita habis pulang kerja gitu. Jangan. Jadi Jangan, itu udah gue tanemin gua. Abi mau berangkat dulu mencari ridho Allah. Baru sekarang ya gitu loh. Keren. Nah, sekarang udah gitu ya. Iya. Iya benar. Karena Iya benar. karena kan jadi jari ya buat anak. Iya, benar. Jadi makanya kita nggak bisa beneran deh. Kita lagi kondisi tahu nih kita lemah, lalu kita berlepas dari jamaah itu susah, itu pasti berantakan gitu. Beneran. Beneran, Boy. Makanya harus ketika udah mulai ngerasa iman terus makin turun, harus ngumpul tuh ke teman-teman yang soleh gitu loh. Bener gak, San? Betul. Benar. Kalau nggak boncos. Karena al-arwahu junudun mujannadah. Apa itu? Ruh itu seperti bagaimana frekuensi. Wih, Ya, ruh itu punya pasukan. Makanya ruh ini akan berkumpul dengan yang satu frekuensi dengan kita. Nggak heran ketika ente punya ruh yang baik, tiba-tiba ente dijauhkan dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena nggak sefrekuensi dengan mereka. Gitu. Karena Kalau ente nyaman dengan kumpul orang soleh, berarti ruh ente ruh baik. Yang merasa nyaman, merasa sefrekuensi dengan orang-orang soleh. tapi kadang ruh kita tuh ngerasa gini, kita kok ngumpul sama ini kok kayak kurang pas gitu ya. Karena Allah Rasulullah sebutkan itu. Jadi kayak ini apa circle ya, circle itu. Inner circle. Circle ya. Oke lah, tadi kembali ke bahasan masalah Al-Anfal tadi, Ustaz. Panjang nih, Panjang itu. panjang. Makanya kita ambil mukaddimahnya aja tadi. Kan berarti Allah sudah di awal udah kasih kita warning supaya kita jangan merasa berjuang terkait dakwah atau Islam tadi. Betul. Gitu. Ini bukan apa-apa gitu. Ini poinnya. Iya gak? Oh, gue gara-gara gue tuh mereka tobat. Iya. Karena sampai lu, iya benar. Sampai lu. Benar sampai lu. Makanya itu menarik. Kita jangan merasa, oh gue gara-gara gue dakwah nih, gue berjuang nih. Siapa lu? Iya benar. Gitu. Padahal Allah yang mampukan kayak tadi kan. Sahabat udah merasa ini sama Allah tepis kan. Tiadain semua, kagak ada. Apa jasa lu? Gitu. Sampai Khair, Masya Allah. Khair, Masya Allah. Ini akan ada lanjutan. Dalam. ngasih buat Biarin. Ntar lu yang PR. Biar teman-teman di pet channel kaji Lucky Pet Channel. kaji lagi bagaimana tadabbur Quran. Makanya aneh demen bahas tadabbur Quran tuh enak. Iya menarik. Dan Dan satu menariknya lagi. yang menariknya lagi anak-anak muda nih nggak antipati lebih dulu Zat. Karena aduh Quran lagi berat banget ini pasti ternyata ketika penyampaiannya Enak. Lihat dong. Iya. Tongkrongan yang sini. Yo. Yo masuk insyaallah. Iya. Jadi teman-teman jangan kita lupa kan. ditonton sampai habis. Jangan lupa masuk juga ke channel Ustaz Sahal karena di channel Ustaz Sahal juga banyak video-videonya yang bikin. Kemarin Ustaz Sahal ntar dulu tonton gitu. Itu sama siapa? Cogil iya. Cogil itu. Karena Di TikToknya tuh viral udah. kayaknya Ya. boleh deh nih. Kapan-kapan Cogil diajak kemari nih. Boleh. Mudah-mudahan ya. Insyaallah. Pakai satu begini Ustaz ya. Oke, insyaallah. Iya mau sahur kita kan ya ada. Tukang sersat. Ya man, pelajar Alhamdulillah. Insyaallah. Barakallahu Jangan lupa fiik. like, comment, subscribe. Kita cukup alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون